Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah join di responsi kedua kita di mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk responsi kali ini kita membahas beberapa soal terkait UTS ya, karena minggu habis Lebaran teman-teman semua akan melaksanakan tryout UTS dan minggu ke-9-nya itu UTS-nya kalau nggak salah itu offline ya, di kelas. Ya, offline. Mungkin nanti jadwalnya, masih diatur sama dosennya. Nah, untuk tryout yang minggu ke-8 habis lebaran eee, itu kan dimulai Senin dan Selasa. Nah, Senin itu masih termasuk cuti bersama, jadi kemungkinan teman-teman ngerjainnya pas cuti gitu, atau kalau kalau nggak mau cutinya kepakai berarti teman-teman ngerjainnya cuma 1 hari di hari Selasa. Tapi nanti saya coba negosiasi dengan dosennya apakah bisa diperpanjang untuk tryout ini atau enggak. Sebenarnya untuk tryout ini tuh tujuannya untuk mencek ketersediaan device saja gitu ya, mencoba SEB-nya, dan perangkatnya gitu. Jadi TO itu sebenarnya nggak dinilai, tapi untuk persiapan dan latihan teman-teman saja. Nah, di responsi kali ini, aku akan ngebahas beberapa soal terkait UTS ya. Ini aku ambil dari soal UTS yang tahun kemarin, ada 2 materi ya, CLO 1 dan CLO 2. Ini share screen aku kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kalau coret-coretannya? Kelihatan. Oke. Oke, kita, masuk ke soal yang pertama. Di sini misalkan R itu adalah relasi pada A, yang terdiri dari angka 1 sampai 10 ya, yang didefinisikan seperti ini. A relasi B jika dan hanya jika 2 dikali A ditambah B itu sama dengan 10. Nah, A dan B itu adalah, angka 1 sampai 10 ini ya. Jika X sama dengan ran dari R, tentukan X-nya. Nah, jadi kita harus uji ya satu per satu, mulai dari 1,1 sampai 10,10, kita ujikan dengan rumus yang ini, yang mana hasilnya 10 itu, masuk ke dalam X ya. Nah, kita coba 1,1. Nah, 1,1 kan A-nya 1 ya, ini A-nya, ini B-nya. Nah, kalau 2 dikali 1 kan 2 ditambah 1 hasilnya 3, berarti belum 10 ya. Nah, ini kalau kita coba satu per satu tentu akan lama juga ya, lumayan lama gitu. Nah, aku biasanya cara singkatnya itu dimulai dari A-nya ini. Jadi kan di sini kan 2 dikali A ya. Jadi kita coba satu dari angka 1 sampai 10. Jadi di sini misalkan 2 dikali 1 kan 2 ya, berarti 2 ditambah berapa yang hasilnya 10, itu kan 8. Jadi di sini kita cukup menuliskan 1,8. Ya, 2 dikali 1 2 ditambah 8 10. Nah, maka 1,8. Nah, apakah 1,9-nya tetap, hasilnya masih 10? Itu tidak ya, karena 2 dikali 1 itu 2 ditambah 9 itu 11, jadi udah lewat. Nah, begitu juga dengan 10-nya. Jadi kita skip lanjut ke yang kedua. Yang kedua berarti kita tulis dulu di sini 2-nya untuk A-nya, terus 2 dikali 2 4. Nah, 4 tambah berapa yang hasilnya 10? Itu 6 ya, berarti di sini 2,6. Nah, di bawah angka 6 itu hasilnya pasti kecil dari 10 dan di atas 6 itu hasilnya pasti besar dari 10. Kemudian kita masuk yang ketiga, 2 dikali 3 6, 6 tambah berapa yang hasilnya 10? 4 ya, berarti di sini 3,4. Nah, begitu terus sampai kita coba 4 dikali 2
8, 8 tambah berapa yang hasilnya 10, itu 2. Kemudian 5, 5 dikali 2 sudah 10, ditambah berapa yang hasilnya 10? Ditambah 0 ya, karena 0 di sini nggak masuk, berarti untuk, angka 5 ini dia nggak masuk. Nah, untuk angka 5, 6, sampai 10 ini berarti nggak perlu kita hitung lagi, karena dia udah mentok di angka 4. Karena kalau sudah di angka 5, 2 dikali 5 saja dia udah 10 ya. Bagaimana dengan ditambah dengan B itu pasti lebih dari 10. Berarti untuk jawaban nomor 1 ini adalah ini ya. Tapi penulisannya nanti di LMS itu kita buat X sama dengan terus dalam kurung kurawal, baru di sini, 1,8 gitu ya, sampai 4,2-nya. Karena ini sistem penilaiannya itu pakai Python ya, jadi dia itu ngehitung apa, ngecek himpunannya seperti ini. Untuk ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut, ini masih mudah. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Oke, untuk nomor 2 ini terkait dengan matriks, dan juga di graf. Nah, misalkan R itu relasi yang direpresentasikan dengan di graf ini ya. Jika representasi matriks dari R itu, adalah seperti ini, A1 sampai dengan A9, kita menentukan nilai A1 sampai A9. Nah, di sini, ingat kita membuat jawabannya itu dalam format list 2 dimensi pada Python. Nah, format list pada Python itu seperti ini ya, list 2 dimensi. Jadi dia pakai kurung siku, untuk mengelompokkan array-nya, terus di dalam array-nya itu kita buat lagi list-nya gitu. 3 buah list. Nah, masing-masing list di indeksnya ini merepresentasikan barisnya. Nah, di sini baris pertama, ini baris kedua, ini untuk baris ketiga. Nah, kita langsung saja, berarti di sini M sama dengan, ya di sini kurung, terus kurung lagi untuk baris yang pertama, A1. Nah, A1 kan berarti di sini ya, A1 itu berarti 1,1. Nah, apakah ada yang menghubungkan satu dengan satu? Ini di sini kan nggak ada ya. Kalau ada yang menghubungkan itu kan ada gelangnya gitu. Nah, karena di sini nggak ada, berarti kita bikin 0. Terus koma, eee, A2. A2 berarti kan 1,2 ya, yang menghubungkan satu dengan 2 ada nih. Berarti kita tulis 1. Penulisannya 01 ya, karena true false gitu. Kemudian yang A3, 1 ke 3. Nah, di sini ada ya, 1 ke 3, berarti kita buat 1, tutup kurung, terus kita masuk ke baris kedua. Nah, baris kedua berarti yang ini, 2,1. Nah, 2,1 di sini kan nggak ada ya panahnya yang 2 ke 1, yang ada 1 ke 2. Ini saya lihat kemarin di, assignment CLO pertama, itu ada yang terkait, graf ini ada yang kebalik. Jadi panahnya dari 1 ke 2 misalkan, dia tetap ngebaca 2,1-nya. Ya, jadi teman-teman perhatikan panahnya, kalau panahnya dari 1 ke 2 berarti 1,2, jangan bikin 2,1. Itu kemarin ada beberapa orang yang menuliskan seperti itu ya. Nah, di sini karena 2,1-nya tidak ada, ditulis 0, kemudian koma, eee, yang di sini 2,2. Nah, 2,2 di sini nggak ada panahnya, dibikin 0, kemudian 2,3 ada ya, di sini 2,3 berarti ditulis 1, ditutup, list-nya. Kemudian baris ketiga itu 3,1. Nah, 3,1 di sini ada, 3,2 ada, 3,3-nya tidak ada. Nah, tutup kurung, terus ditutup lagi kurungnya. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Nah, perlu teman perhatikan bahwa tutup kurung dan buka kurung ini ngaruh ya. Kalau sempat
ini misalkan nggak ketulis tutup kurung yang terakhir itu bisa jadi salah jawabannya karena diperiksanya pakai compiler Python. Jadi dia ngebaca list-nya. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini kita menentukan refleksif, irefleksif, sampai transitifnya. Nah, ini adalah, ini dalam bentuk relasinya atau himpunannya, kemudian kita mencari sifat-sifatnya ya. Mmm, kita menuliskannya masih dalam format Python, karena rata-rata yang kuis atau UTS yang pakai LMS atau pakai SEB gitu, itu rata-rata pakai Python. Nah, sebagai contoh di sini kalau dia reflektif, berarti kita masukkan satu ke himpunannya, kalau dia asimetris, kita masukkan 5 ke himpunannya, begitu seterusnya. Oke. Nah, berarti di sini jawabannya adalah X sama dengan, nah kita cek apakah dia reflektif atau tidak. Syarat dari reflektif kemarin itu, formula logikanya adalah kalau A relasi B, A relasi A, itu harus ada untuk di setiap, simpulnya ini ya. Berarti kalau ada satu berarti harus ada 1,1, nah di sini ada 2 harus ada 2,2, yang 3 harus ada 3,3, yang 4 harus ada 4,4. Nah, karena ini memenuhi, jadi di sini dia adalah reflektif. Berarti kita tuliskan satu. Atau cara lain kalau ada di PPT gitu ya, kalau kalian masih ingat, untuk menentukan sifat-sifat di graf, ini kan kalau himpunan biasa kan kita pakai formula yang kemarin ya, logikanya kemarin. Kalau di graf itu, kalau dia reflektif, cara nentunya adalah setiap simpulnya itu ada gelang. Nah, seperti ini kan setiap simpul dia ada gelang, berarti dia, reflektif. Kemudian kalau ireflektif itu, kalau ada A, kalau A, A-nya itu nggak boleh ada di himpunannya itu. Maksudnya, ini kan relasi A ya, itu harus ada untuk setiap simpul di reflektif. Nah, tapi kalau di ireflektif kebalikannya, berarti dia nggak boleh berelasi ke dirinya sendiri. Atau di cara membacanya di graf itu, setiap simpulnya itu tidak boleh ada gelang. Nah, karena di sini ada gelang semua, berarti dia tidak ireflektif. Jadi di sini nggak perlu dibuatkan. Kemudian simetris. Kalau simetris itu rumusnya, jika A relasi dengan B, maka B juga relasi dengan A. Jadi di sini misalkan 1 relasi dengan 4, 4 juga harus berelasi dengan 1. Nah itu, di sini karena dia itu berelasi satu sama lain ya. Ya di sini 1 dengan 4, 4 juga dengan 1, 1 dengan 2 juga 2 dengan 1, 1 dengan 3, 3 dengan 1, gitu seterusnya. Di sini bisa dilihat bahwa setiap simpulnya itu memiliki saling terhubung dengan panah, tapi panahnya itu berlawanan. Nah, itu cara membacanya di graf. Nah, karena itu dia, simetris. Nah, karena dia simetris kita tuliskan 3 di sini. Kemudian 4, antisimetris. Antisimetris itu logikanya kemarin A relasi B dan B relasi A, maka A-nya itu harus sama dengan B. Atau kalau dibacanya di graf itu, jika tidak terdapat 2 simpul yang berbeda yang dihubungkan oleh 2 sisi yang arahnya berlawanan. Jadi, yang antisimetris itu, kalau ada 2 simpul yang saling terhubung, misalkan 2 dengan 1 ini kan terhubung. Nah, itu tidak boleh dia itu panahnya berlawanan. Jadi, i yang boleh itu satu terhubung dengan 2 udah gitu aja. Jadi nggak boleh ada panah
antara 2 dengan 2 ke 1. Nah, karena di sini setiap simpulnya itu panahnya berlawanan, maka dia tidak termasuk ke, antisimetris. Kemudian asimetris itu jika A relasi dengan B, maka tidak boleh B, berelasi dengan A ya. Jika A relasi dengan B, maka B tidak boleh relasi dengan A. Nah, karena di sini, 1 berelasi dengan 2, maka seharusnya 2 tidak boleh berelasi dengan 1. Nah, karena dia di sini tetap berelasi, maka dia tidak asimetris. Kalau transitif, A relasi dengan B dan B relasi dengan C, maka A juga harus berelasi dengan C. Nah, karena di sini kita cek ya, kalau 1 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 3, harus ada 1 ke 3. Nah, di sini ada. Kemudian 1 ke 2, 2 ke 4, harus ada 1 ke 4. Nah, karena di sini dia itu simpulnya saling terhubung dan panahnya juga berlawanan seperti ini, maka dia sudah pasti dia transitif. Oke, jadi gini jawabannya. Sampai di sini ada yang bingung? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Tidak ada ya? Kita lanjut. Nah, di sini masuk ke fungsi ya. Mmm, Fungsi fg itu dari bilangan ini ke ini, terus 2 fungsi dengan definisi. Fn-nya itu adalah 4n dikurang 7/3 dibulatkan ke atas. Nah, ini juga banyak yang salah kemarin di assignment CLO 1 di soal ke berapa gitu ya, pokoknya dia pakai pembulatan ke bawah. Jadi harusnya jawabannya itu 1, sekian, itu kan dibulatkan ke bawah menjadi 1. Nah, teman-teman tetap membuatkan komanya, karena tetap membuatkan komanya itu saya kurangi poinnya ya, karena di panduan penilaiannya seperti itu. Jadi ya saya kurangkan 0,1 lah gitu. Jadi ingat ya notasinya kalau dia seperti ini, berarti dia dibulatkan ke atas, tapi kalau notasinya seperti ini, nilainya dibulatkan ke bawah. Oke, kita menghitung nilai GOF0. Berarti penulisnya adalah seperti ini ya, GF0 itu berapa? Kita cari dulu F0-nya. F0 ya, kita masuk ke fungsi ini, berarti pembulatan ke atas 4n dikurang 7/3. Oh ya, n-nya 0 ya, berarti di sini kita ganti 0. 4 dikali 0 dikurang 7/3 dibulatkan ke atas. Nah, ini 4 dikali 0 itu 0, dikurang 7 negatif 7, berarti di sini negatif 7/3. Berapa ini? Negatif 7 dibagi 3. Negatif 7 dibagi 3, 0 berapa ya? Negatif 2,3. Ya segitulah ya, 3 ya gitu. Nah, karena dia pembulatan ke atas berarti jangan negatif 3 ya, tapi negatif 2, karena kan dia negatif. Kalau negatif 3 berarti dia pembulatan ke bawah. Karena dia pembulatan ke atas berarti kita ambil yang negatif 2. Oke, berarti F0 hasilnya adalah negatif 2. Sekarang kita masuk ke G negatif 2, karena F0-nya kan negatif 2 ya. Nah ini. Nah, G negatif 2, kita masuk ke fungsi yang ini. N-nya adalah negatif 2 ya, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Nah, jadi jawaban untuk GOF0 itu adalah negatif 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, misalkan di sini R dan S adalah relasi pada 1, 2, 3 dengan definisi R-nya ini, S-nya ini. Nah, ini juga kebanyakan kemarin terbalik ya. Kalau dia R, S, nah itu kita ngebacanya dari si S-nya dulu. Si S-nya ini ke R-nya, bukan dari R-nya ke S-nya. Nah, jadi di matriks itu kemarin M, R, O, S kebalik, banyak itu teman-teman yang kebalik antara ini. Jadi jawaban MROS ditulis di M-SOR-nya, jawaban M-SOR-nya ditulis di MROS. Jadi perhatikan ya notasinya jangan kebalik-kebalik, karena ya poinnya dikurangi juga. Nah, ROS berarti di sini, kita baca dari dari S-nya dulu. S-nya kita ambil yang relasi pertama ya. Nah, di sini satu, awalnya satu, terus kita cari di sini yang di R ini yang awalnya adalah satu. Nah, awalnya satu kan ini ya, ada satu. Berarti kita ambil yang akhirannya ini, yang B-nya. Yang B-nya adalah juga satu, berarti ya 1,1 lagi kita tulis. Kemudian yang awalannya satu lagi ada 1,2, kita ambil yang B-nya, berarti menjadi 1,2. Karena di sini A-nya masih satu ya, mengikuti yang elemen di S-nya. Kemudian 1, di sini yang awalannya satu lagi ada 3, yang ditulis 3. Kemudian udah ya, yang awalan satu udah habis, berarti kita masuk ke yang elemen kedua ini. Awalannya masih satu ya, berarti kita tulis 1. Kemudian di sini 3. Nah, kita cari yang di R, awalannya 3. Nah, yang awalnya 3 adalah 3,2. 3,2 kita ambil yang B-nya adalah 2, berarti 1,2. Karena 1,2 sudah ada, di sini tidak usah dibikin lagi ya. Nah, tidak usah dibikin lagi, ini dihapus saja. Kemudian, lanjut ke 2,1. Nah, di sini kita buat dulu 2, nah, yang awalannya 1 ada 1,1, kita tulis satunya, kemudian 2, yang awalan 1 ada 1,2, berarti menjadi 2,2, di sini 2, yang awalannya 1 ada 3, berarti 2,3. Oke, yang awalannya 1 sudah habis, kita masuk ke indeks selanjutnya 2,3. Di sini kita buat dulu 2, kemudian yang awalannya 3 di sini ada 3,2, berarti kita bikin 2,2. 2,2 sudah ada juga, berarti kita hapus. Oke, lanjut kita ke 3,2, kita bikin dulu 3-nya di sini, kita cari yang awalannya 2 di R, itu 2,2, berarti kita tulis 3,2. Nah, ini untuk ROS-nya. Kemudian di sini kita, inverse dulu ya. Berarti di sini ROS inverse ya, atau notasinya pangkat negatif 1 gitu. Ini dalam kurung supaya tidak salah baca, kalau dia nggak pakai kurung berarti S-nya yang di-inverse. Oke. Nah, inverse-nya berarti ini dibalikkan saja ya, 1,1 kebalikannya tetap ya 1,1, 1,2 kebalikannya 2,1, 1,3 kebalikannya 3,1, 2,1 kebalikannya 1,2, 2,2 tetap ya, 2,3 menjadi 3,2, 3,2 menjadi 2,3. Oke, ini baru untuk ROS, inverse-nya. Sekarang yang ROS
inverse ini kita negasikan. Kalau kita negasikan berarti kita cari elemen yang tidak ada di sini ya, yang tidak ada di ROS inverse-nya ini. Nah, kita cek di sini satu-satu ya. 1,1 ada, 1,2 ada, 1,3 tidak ada. Nah, karena tidak ada kita masukkan. Kemudian 2,1 ada, ya 2,2 ada, 2,3 ada. Kemudian 3,1 ada, 3,2 ada, 3,3 tidak ada. Berarti kita tulis. Oke, udah habis elemennya. Berarti jawabannya adalah 1,3, 3,3. Kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini soal assignment nomor 9 kemarin ya. Banyak yang salah karena di sini dia itu memiliki akar kembar ya. Kalau akar kembar itu beda lagi rumusnya. Oke, saya coba bahas saja sedikit di sini. Berarti di sini sih ya sama seperti sebelumnya yang SN ini dipindah ruaskan ya ke kiri semua. Yang ini kita pindah ruaskan ke kiri. Teman-teman kemarin itu pengerjaannya masih sama ya dengan cara pengerjaannya betul ya, cuman rumusnya itu salah di bagian kalau di akar kembar. Nah, di sini saya kasih tahu lagi deh ya. Di sini berarti dikurang 2 SN-1, di sini ditambah SN-2. Itu sama dengan 0. Ini boleh kita ganti menjadi R pangkat 2 dikurang 2 R. Di sini ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kan akarnya menjadi R. Di sini menjadi R berapa ya? Min 1 ya. Min 1 dikali menjadi positif ditambah menjadi negatif 2. Oke. Nah, di sini kan akarnya kembar ya. R1-nya nilainya sama dengan R2-nya itu adalah 1. Atau kita bisa menuliskannya adalah R0 itu sama dengan 1. Nah, karena di sininya akar kembar, rumusnya itu adalah berarti si Sn-nya itu sama dengan A dikali R0 pangkat N ditambah N dikali B dikali R0 pangkat N. Oke, nah jadi gini, kalau di akar kembar, kalau dia akarnya sama kemarin kan A pangkat, R ditambah B pangkat R B kali R pangkat N gitu. Kalau di akar kembar kita tambahkan N di sini ya, N dikali B dikali N dikali B dikali R pangkat N. Nah, di sini kita tahu S0-nya 1, S1-nya 4. Nah, kita masukkan ke sini S0 sama dengan A dikali R-nya adalah 1 ya, 1 pangkat 0, N-nya adalah 0 ini. Kemudian ditambah N-nya adalah 0 dikali B dikali 1 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1 pangkat 0 kan 1, berarti dikali A adalah A, ditambah 1 pangkat 0, 1 dikali B ya, kemudian dikali 0 menjadi 0, ini 1. Berarti kita di sini tahu ya bahwa A-nya itu adalah 1. Kita sudah tahu nilai A-nya 1. Kemudian kita cari S1. S1-nya adalah A dikali 1 pangkat 1, kemudian ditambah N-nya adalah 1 dikali pangkat B dikali 1 pangkat 1, hasilnya adalah 4. Nah, di sini karena kita sudah tahu A-nya adalah 1, berarti kita tulis saja di sini adalah 1. 1 dikali 1 pangkat 1 tetap 1 ya, ditambah, di sini 1 dikali B dikali 1 B.
sama dengan 4. Kemudian di sini B-nya berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, berarti solusi umumnya adalah Sn sama dengan A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah 1, di pangkat apapun tetap 1, berarti nggak usah ditulis. Kemudian ditambah N-nya dikali dengan B, B-nya adalah 3, R-nya adalah 1, 1 di pangkat apapun tetap 1, jadi nggak usah ditulis. Dah ini solusi umumnya. Atau 1 ditambah 3N juga boleh. 3N ditambah 1 juga boleh. Atau mau dituliskan dikali 1 pangkat N-nya juga nggak apa-apa, nggak marah juga. Oke, nah di sini banyak yang salah nih kemarin, karena masih pakai rumus yang akar yang berbeda. Untuk soal yang ini ada pertanyaan? Atau ada yang bingung? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti aman, saya anggap aman. Selanjutnya, masuk kita ke ClO2. Ini teknik berhitung ya, teknik berhitung. Nah, untuk lulus mahasiswa IF, entar ganti warna deh. Nah, mahasiswa IF disyaratkan untuk mengambil satu mata kuliah, ya, mengambil satu mata kuliah pilihan dari program studi atau prodi lain yang diperbolehkan, yaitu ada prodi Data Science, Teknologi Informasi, dan RPL. Jika jumlah mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi DS itu adalah 8, oke kita bikin ya DS, itu sama D 8 mata kuliah. Kemudian TI menawarkan 9 mata kuliah. Dan prodi RPL menawarkan 10 mata kuliah. Dan semuanya itu berbeda. Jadi misalkan di 8 mata kuliah ini ada matematika diskrit misalkan. Nah, di TI itu nggak ada matematika diskrit. Di RPL tidak ada matematika diskrit karena dianggap semuanya berbeda ya. Kita hitung berapa banyak cara seorang mahasiswa tadi memilih mata kuliah untuk memenuhi syarat lulus. Ya, untuk memenuhi syarat lulus, dia harus mengambil satu mata kuliah. Jadi bagaimana cara kita mengambil satu mata kuliah dari beberapa mata kuliah ini? Caranya simpel ya, tinggal dijumlahin 8 tambah 9, 17 ditambah 10, 27. Sudah. Sesimpel ini ya, 27. Jadi logikanya gini, misalkan di kelas IF 4701, misalkan ada 5 cewek gitu ya. 5 cewek, misalkan si A, si B, si C, si D, si E. Nah, misalkan wali dosennya ini ingin memilih ketua kelas yang jenis kelaminnya adalah cewek. Berapa banyak wali dosennya? Berapa banyak cara wali dosen untuk memilih ketua kelas? Ya udah, kalau nggak si A, berarti si B. Kalau nggak si B, si C. Kalau nggak si C, si D. Kalau nggak si D, si E. Ya, berarti ada 5 cara memilih ketua kelas. Nah, jadi gitu, simpel ya, sesimpel itu. Mungkin sekarang simpel, nanti bercabang-cabang ya soalnya. Oke, sampai di sini aman ya. Ini mudah. Atau ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, pada awal 2000-an, nomor telepon rumah atau kantor di Bandung memiliki format ini ya. X1, X2, X3, kemudian ada strip, N1, N2, N3, N4. Nah, dengan X1, X2, X3 itu menyatakan kode area dan ini menyatakan identitas tertentu. Secara teori, setiap X yang ke I, nah, yaitu I1 sampai 3 ya, dan NI 1 sampai 4, adalah bilangan bulat antara 0 dan 9. Berarti 0,
1, 2, sampai dengan 9. Nah, itu ada berapa angka? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka ya. Nah, ada 10 angka gitu. Nah, kemudian di sini ada syarat X1-nya itu tidak boleh angka 0, berarti hanya boleh dari 1, 2, sampai 9. Ada berapa angka tuh? Ada 9 angka untuk kita memilih angka di X1. Kemudian, eh X2 sampai seterusnya aman ya, nggak ada persyaratan. Berarti di sini untuk X2 ada 10 cara, X3 ada 10, cara memilih angkanya. Kemudian di strip ya, N1 ada 10 cara, N2 ada 10 cara, ini 10 cara, ada 10 cara. Nah, caranya itu karena kita mencari kombinasi angkanya, eee, kita kalikan saja ini, setiap ini dikali, dikali, dikali semuanya. Ya, jadi 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sampai seterusnya ini berapa nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah 9 juta. Oke, ini jawabannya ya. Ada 9 juta cara untuk maksimal membuat nomor telepon rumah di Bandung, tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, di sini di sebuah toples terdapat 65 permen dengan rincian ini. Semua permen memiliki bungkus yang sama dan identik ya. Kita diminta untuk mengambil sejumlah permen dengan syarat setidaknya kita memperoleh 3 permen dengan rasa yang sama. Contoh di sini kita bisa memperoleh 3 coklat, 3 vanila, 3 kopi, dan lain-lain. Nah, paling sedikit berapa banyak permen yang harus kita ambil jika pengambilan dilakukan secara acak. Jadi berapa banyak nih kita mengambil permennya ini supaya kita mendapatkan 3 rasa permen 3 permen dengan rasa yang berbeda. Ya, ini sebenarnya cukup dijumlahkan saja ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pakai prinsip sarang merpati ya. Sarang merpati itu bentar, rumusnya oke, dia pembulatan ke atas ya. Nah, pembulatan ke atas di sini adalah N-nya per di sini banyaknya si permen. Banyaknya varian rasanya, bukan jumlah permennya, tapi varian rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rasa permen. Kemudian kita minimal harus memperoleh 3. Nah, ada berapa permen minimal yang kita ambil supaya kita bisa memperoleh 3 rasa gitu ya. Ini rumus sarang merpati. Nah, berarti di sini N sama dengan 3 dikurang 1 ya, dikali 6 ditambah 1. Ini ya, -1 sama +1 itu udah, rumusnya seperti itu ya. Ini 2 dikali 6 ditambah 1, ini 12 ditambah 1 sama dengan 13. Oke. Nah, jawabannya adalah berarti kita minimal harus mengambil 13 permen supaya kita bisa memperoleh 3 rasa permen dengan rasa yang sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang 6 ini itu dari varian rasanya ada berapa varian rasanya, kemudian N ini yang minimal yang akan kita cari, kemudian 3 itu adalah, eee, minimal apa ya, minimal Eee, syaratnya ini, ya kan di sini minimal 3 permen dengan rasa yang sama, berarti di sini 3. Kalau 4 permen berarti di sini 4. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya.
Ada berapa soal lagi sih? 1, 2, 3. 3 ya. Oke. Sebuah jaringan restoran cepat saji memiliki 12 kandidat manajer baru. Ya, ada 12 nih. 12 yaitu Albert, Bambang, dan seterusnya sampai Linda. Sayangnya hanya ada 8 posisi yang tersedia. Ada 8 posisi. Di sini ada 12 kandidat. Nah, berapa banyak cara perusahaan tersebut mempromosikan kandidat yang ada jika si Albert, Bambang, dan Chandra harus ikut dipromosikan gitu? Nah, ini pakai rumus apa? Kombinasi ya, kombinasi. Nah, kita lihat karena ini kan, membernya ada 12 ya, kandidatnya ada 12. Nah, karena si Albert, Bambang, dan Chandra itu harus dipromosikan, berarti 12 ini kita kurang dulu dengan si Albert, Bambang, dan Chandra, atau kita kurang 3 dulu. Berarti dia ada 9 kandidat lagi yang harus kita pilih gitu kan ya. Nah, karena dia 8 posisi, karena 3 posisinya sudah diambil nih sama si Albert, Bambang, dan Chandra, berarti juga dikurang 3 ini. Jadi sisa 5 posisi lagi. Berarti kita akan mengkombinasikan, 9 kandidat ini ke 5, posisi. Nah, bagaimana cara kombinasinya? Nah, di sini contohnya adalah si Albert, Bambang, Chandra, Dian, Erik ini segala macam sampai ini. Nah, caranya adalah pakai rumus kombinasi. Rumus kombinasinya adalah di sini 9 kombinasi dari 5. Nah, di sini kan kalau kombinasi itu adalah permutasi dari 9,5 per, permutasi 5,5. Jadi permutasi dari atas, bawah, kemudian permutasi dari bawah ke bawah. Nah, ini, cara cepatnya pakai kalkulator aja gitu ya. Kalkulator, saya buka kalkulator online. Tapi kalau, UTS nanti ya, setahu saya kalau tahun kemarin Lokmat itu boleh bawa kalkulator gitu ya, tapi nggak tahu yang UTS nanti bagaimana. Tapi nanti, teman-teman kalau nggak boleh pakai kalkulator, harus dijabarkan berarti ya, untuk mencarinya. Permutasi 9,5 berapa, permutasi 5,5 berapa. Cuman sekarang biar cepat saya pakai kalkulator online saja, kombinasi 9 dari 5 itu berapa. Oke, kombinasi dari 9 dan 5 itu adalah 126. Oke ya. Nah, itu hasilnya. Jadi kita pakai rumus kombinasi. Sampai di sini ada pertanyaan, kalau cara mencari permutasi berarti kalau dia P n, R berarti adalah n faktorial, Rn, apa sih namanya bacanya itu lah ya. Kemudian di sini n dikurang R faktorial n. Nah, itu rumus permutasi. Nah, ini kalian pakai rumus ini nanti kalau nggak boleh pakai pakai kalkulator. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada berapa banyak string berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf Hullabaloo jika semua huruf harus dipakai. Semua hurufnya harus dipakai dan string tersebut harus memuat huruf hu. Nah, jadi kan dari Hullabaloo itu, hu-nya itu harus harus apa ya, harus hu gitu, nggak boleh UH gitu. Jadi harus hu-nya itu harus berpasangan. Nah, jadi huruf hu-nya itu bisa kita apa ya, kita, bikin variabel gitu ya, kita tampung ke variabel X misalkan. Nah, berarti kan huruf yang tersedia adalah si X, si L, L, kemudian A, ada B,
ada A, ada L, ada O, ada O. Nah, caranya ini pakai, rumus, kombinasi perulangan gitu. Jadi kalau ada kita lihat ya, di sini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 karakter yang akan kita kombinasikan, kita bagi dengan, karakter-karakter yang berulang. Contoh di sini L-nya kan ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, ada 3 L. Berarti kita bikin di sini 3 faktorial, kemudian apalagi yang berulang, di sini yang berulang A tidak ya. Oh ini A juga ya, ini A, berarti A-nya berulang 2 kali dibuat, B-nya tidak berulang, kemudian L-nya sudah, O-nya berulang 2 kali. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi 9 faktorial per 3, 2, dan satunya ini. Nah, ini kita jabarkan saja, berarti 3 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 4 ya. Karena 2 faktorial itu kan 2, ini berarti 2 kali 2 4. Ini dicoret 4, berarti kita mengkalikan 9 dikali 8 sampai 5. Oke, oke kalkulator deh biar cepat. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 15,120 ya, 15 ini 0. Nah, 15.120 huruf yang bisa dibentuk dari kata ini ya, jika hu-nya itu harus berpasangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini yang agak tricky ya. Berapa banyak string yang dapat dibentuk dari kata wirasasmita? Ya, apabila semua huruf harus dipakai dan string tersebut tidak boleh dimulai dengan huruf W. Nah, contohnya adalah irasaswitau, gitu-gitulah. Nah, caranya yang pertama, kita hitung dulu dengan cara yang sama seperti ini. Untuk semuanya dulu. Jadi, kita nggak memperdulikan W dulu, kita cari untuk semua kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini kan ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 faktorial per kita cari huruf yang berulang. Di sini ada I, ada 2 ya, berarti 2 faktorial. Kemudian R, cuma 1, kemudian A ada 3, kemudian, A-nya ada 2, ada 3, 1, 2, 3. S-nya ada 2, sudah ya? Bentar dulu, ini I-nya ada 2, R-nya ada 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian S-nya ada 2. Nah, ini berarti kelebihan 1 ya? Bentar, dicek lagi. I-nya ada 2, 1, 2, oke, terus R-nya ada R-nya cuma 1 ya? Kemudian A-nya ada 3, 1, 2, 3. Oke, terus S-nya ada 2, S-nya ada 2. Udah ya, berarti kelebihan tadi ya? Oke.
Nah, ini dihitung, menjadi berapa, 11 ya, dikali 10, dikali 9, dikali 8, seterusnya gitu ya, sampai dikali, 5, dikali 4, dikali 3 faktorial, kemudian di-per di sini, 3 faktorial dikali 4. Nah, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Nah, berapa ini? Hasilnya itu adalah bukan 1000 ya, 1663200. Nah, itu adalah semua string yang dapat dibentuk kalau ininya diacak semua. Nah, tapi kita ada syarat, dia itu tidak boleh diawali dengan W. Nah, karena tidak boleh diawali dengan W, berarti huruf W-nya kita hapus dulu gitu. Jadi ceritanya W-nya itu kan, tidak boleh apa, W-nya itu nggak boleh di awal, jadi W-nya itu kita hapus dulu, berarti kita cuman menghitung atau cuman mengacak, 10 10 faktorial dari 2, 3, dan 2. Nah, ini kita sudah dapat ya sebelumnya, apa belum ya? 10, 3, 2, 2. Oke, berarti di sini kita cukup nambah dikali 10 berarti menjadi 15, 120, 0. Nah, kita sudah mendapatkan kombinasi yang tidak ada huruf W-nya. Berarti di sini kita cukup mengkurangkan yang ini dengan yang ini. Ya, ini dikurangkan gitu. Jadinya berapa? Pakai kalkulator saja biar cepat ya. 1163200 dikurang 151200. Hasilnya adalah 151200. Nah, itu jawabannya untuk soal nomor terakhir. Jadi kita cari dulu banyaknya karakter yang dibentuk oleh semua huruf, kemudian kalau dia tidak dimulai dengan huruf W, berarti W-nya kita singkirkan dulu. Ada berapa banyak. Nah, kemudian kita kurangkan dengan yang dari keseluruhan dengan yang tidak ada huruf W-nya, mendapat 1.512.000 bentuk string yang dapat dibentuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini udah soal terakhir. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Kak, mohon maaf kalau responsi ini direkord nggak? Kalau nggak, saya boleh minta screenshot-nya nggak yang pembahasan tadi? Oh ya, record-nya ada, nanti saya share sama PPT-nya juga ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita absensi dulu, setelah absensi dokumentasi ya. Mmm, oke, kelihatan untuk absensinya? Bisa di-scan?
Oh, saya copy linknya. Di kalian ada itunya nggak, ada kolom chatnya nggak di MS Teams-nya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, saya share di grup aja deh ya. Harusnya bisa dibuka. Oke ya. Silakan teman-teman isi responsinya. Untuk absensi ini akan saya tutup ketika meet-nya saya akhiri ya. Jadi silahkan diisi. Oke, untuk absensi saya tunggu deh sampai 10.30. Sebelum kita tutup, mohon teman-teman buat on cam, mau didokumentasikan. Oke, yang belum. Ini sudah lumayan banyak ya. Saya mulai screenshotnya. Oke, slide yang pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah. Oh ya, buat teman-teman nanti sebelum menjelang UTS, kan ada tryout gitu ya. Kalau ada soal yang bingung di tryout itu boleh di screenshot atau di foto, nanti bisa ditanyakan ke saya ya gitu melalui chat PC juga boleh. Nanti kalau bisa saya bantu jawab. Dan ini sudah memasuki minggu akhir apa ya, akhir dari minggu sebelum cuti lebaran. Bagi teman-teman yang mudik, semoga selamat sampai tujuan. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata dan yang lainnya. Dan semangat ya buat habis lebaran langsung UTS. Oke. Responsi kali ini saya cukupkan sampai sini. Nanti screen record-nya akan saya share sama PPT-nya juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, jangan lupa absensinya ya.